Halo Bapak dosen, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Vinda Avandi dengan NIM 67202113. Saya akan memaparkan hasil dari tes akhir semester milik saya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan proteksi berkas file? Jelaskan dengan singkat. Proteksi berkas file merupakan sebuah sistem dan mekanisme dalam sisi keamanan yang menjaga keutuhan suatu berkas agar tidak mendapat gangguan dari akses luar yang tidak dikehendaki. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan polling, interupsi, dan DMA? Jelaskan secara singkat. Polling adalah ketika host mengalami looping, yaitu membaca status register secara terus-menerus sampai status BUC di clear. Dan selanjutnya, interupsi merupakan sebuah permintaan terhadap layanan dari CPU yang dibuat baik secara eksternal oleh perangkat keras atau secara internal oleh CPU itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada DMA atau Direct Memory Access, adalah suatu fitur dalam sistem komputer yang memungkinkan subsistem perangkat keras tertentu untuk mengakses memori sistem utama. Selanjutnya, jelaskan secara singkat tentang I/O scheduling, buffering, caching, spooling, reservasi device, dan error handling. I/O scheduling adalah metode yang digunakan sistem operasi komputer untuk menjadwalkan urutan input-output yang akan dikerahkan ke penyimpanan atau disk. Selanjutnya, buffering adalah suatu proses melakukan buffer di mana buffer merupakan area memori yang menyimpan data ketika data tersebut sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi. Selanjutnya adalah caching. Caching adalah metode menyimpan data dalam disk yang terpisah. Data yang digunakan berkali-kali menghasilkan pemborosan waktu saat berada di hard disk. Maka data disimpan di dalam cache untuk mengurangi pemborosan waktu ini saat data digunakan kembali di masa mendatang. Kemudian spool. Spool adalah sebuah buffer yang berisi keluaran untuk sebuah perangkat. Seperti sebuah printer di mana aliran data tidak dapat mengalir secara bersamaan, dan saat terjadi spool, ini disebut spooling. Selanjutnya, reservasi device merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk memastikan agar selama pengaksesan perangkat input atau output tidak terjadi intervensi dari proses lain dan meminimalisasi terjadinya spooling. Lalu yang terakhir, error handling. Error bermakna kesalahan dan handling yaitu penanganan. Jadi error handling merupakan penanganan kesalahan pada berbagai macam keadaan dalam sebuah sistem komputer. Kemudian, sebutkan dan jelaskan secara singkat algoritma penjadwalan disk. Yang pertama ada first come first serve, merupakan algoritma penjadwalan sederhana yang memiliki prinsip yang pertama masuk maka akan pertama diproses sesuai dengan waktu kedatangannya. Lalu yang kedua ada shortest job first, merupakan algoritma yang memiliki prinsip setiap proses yang berada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Yang ketiga ada priority scheduling, merupakan algoritma yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Yang keempat ada round robin, merupakan algoritma yang menggilir proses yang ada di antrean. Proses akan mendapat jatah sebesar time quantum, dan jika time quantumnya habis, maka akan dialokasikan ke proses berikutnya. Lalu yang kelima ada multi-level queue, merupakan algoritma dengan prinsip setiap proses dapat dikelompokkan berdasarkan prioritasnya. Kemudian, menganggap kelompok tersebut sebagai antrian kecil yang merupakan bagian dari antrean keseluruhan proses. Dan yang terakhir ada multi-level feedback queue. Algoritma ini mirip dengan multi-level queue. Perbedaannya, algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrean. Jika proses menyita waktu CPU terlalu lama, maka proses dipindahkan ke antrean yang lebih rendah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sinkronisasi, race condition, dan critical section? Jelaskan secara singkat. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan dari sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi. Lalu selanjutnya adalah race condition, adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama di saat yang bersamaan. Nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses terakhir yang selesai. Kemudian selanjutnya, critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan secara singkat algoritma dalam mengatasi critical section. Yang pertama ada algoritma 1.
Metode ini memberikan giliran kepada setiap proses untuk memproses critical section-nya secara bergantian. Lalu, ada algoritma 2, memungkinkan terjadinya nilai true untuk kedua proses, sehingga tidak ada proses yang berhasil memasuki critical section. Lalu yang ketiga ada algoritma 3. Algoritma ini menggabungkan variabel yang di-sharing pada algoritma 1 dan algoritma 2, yaitu variabel turn dan variabel flag. Yang terakhir ada algoritma bakery. Algoritma ini didasarkan pada penjadwalan tukang roti, di mana urutan pelayanan ditentukan oleh siapa yang datang terlebih dahulu, sehingga dua proses tidak akan menerima nomor yang sama. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan penjadwalan CPU non-primitive? Penjadwalan non-primitive adalah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Ini berarti CPU menjaga proses sampai proses itu pindah ke waiting state ataupun dihentikan. Selanjutnya, sebutkan apa saja algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan terdapat 6. Yang pertama yaitu first come first serve atau FCFS. Kemudian ada shortest job first atau SJF. Lalu selanjutnya ada priority scheduling. Kemudian ada round robin, lalu multi-level queue. Dan yang terakhir, multi-level feedback queue. Jelaskan apa yang dimaksud dengan deadlock dan starvation, serta berikan contohnya. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses saling menunggu, maka tidak ada kemajuan dalam kerja proses tersebut. Selanjutnya, starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi saat deadlock. Proses yang kekurangan resource ini tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Contoh deadlock. Proses A menggunakan CD-ROM dan proses B menggunakan scanner. Proses A meminta scanner tanpa melepas CD-ROM menunggu. Kemudian proses B meminta CD-ROM tanpa melepas scanner menunggu. Keduanya saling menunggu hingga terjadi deadlock. Lalu selanjutnya contoh starvation. Ketika komputer diberikan 4 proses, yaitu proses A, B, C, dan D. Komputer itu mendahulukan proses A, B, dan C. Namun, sebelum proses C selesai, komputer diberi proses baru. Ketika proses belum selesai, tetapi ada proses baru, hal ini akan terus berulang sehingga komputer tidak akan bisa mengerjakan proses D. Selanjutnya, ada 3 buah proses, yaitu X, Y, Z, datang secara bersamaan pada waktu 1 ms. Proses X memiliki burst time 22 millisecond. Kemudian proses Y memiliki burst time 5 millisecond dan proses Z memiliki burst time 3 millisecond. Hitung waiting time rata-rata dan turnaround time rata-rata dari ketiga proses dengan menggunakan algoritma FCFS. Dan berikut merupakan perhitungan dari tadi. Jadi proses ID di sini ada X, Y, dan Z. Dan proses X memiliki arrival time 1 dengan burst time 22. Dan proses ID Y memiliki arrival time 23. Ini dikarenakan proses ID Y ini harus menunggu burst time dari proses X tersebut selesai terlebih dahulu, baru bisa dilakukan pemrosesan. Jadi arrival time-nya 23. Lalu proses ID Y ini memiliki burst time 5. Selanjutnya proses ID Z ini memiliki arrival time 28, yaitu hasil dari proses burst time dari proses X dan Y yang dijumlahkan dan menghasilkan 28. Kemudian burst time dari Z sendiri ini terdapat 3. Dan tersebut ini merupakan Gantt chart-nya di mana waktu 0 belum ada yang datang. Kemudian pada waktu pertama 1 proses X datang, kemudian dia langsung memasukkan semua burst time-nya 22, dan saat selesai di waktu 23 dia memasukkan burst time-nya lagi 5, dan ini akan selesai pada waktu 28. Lalu kemudian yang terakhir Z memasukkan burst time-nya yang berjumlah 3 dan menjadi 31. Dan average waiting time dihitung dengan cara menambah 1, 23, dan 28, yaitu arrival time dari ketiga proses ini kemudian dibagi dengan 3 yang menghasilkan nilai 17,33. Lalu untuk menghitung average turnaround time, kita bisa menggunakan
23 ditambah 28 dan 31. 23 ini dihasilkan dari burst time X ditambah dengan arrival time X. Kemudian 28 arrival time dari Y ditambah burst time dari Y juga. Lalu yang 31 juga demikian. Arrival time dari Z yang ditambahkan dengan burst time dari Z itu sendiri. Kemudian ketiga hasil tadi dibagi 3. Dan hasil dari pembagian tersebut adalah 27,33. Lalu selanjutnya diketahui kuantum sama dengan 3. Dengan algoritma round robin, carilah AWT dan ATAT jika terdapat proses sebagai berikut. Proses P tiba pada 2 ms dengan lama proses 3 milisecond. Proses Q tiba pada 3 milisecond dengan lama proses 7 milisecond. Proses R tiba pada 7 milisecond dengan lama proses 4 milisecond. Proses S tiba pada 5 milisecond dengan lama proses 9 milisecond. Proses T tiba pada 10 milisecond dengan lama proses 5 milisecond. Dan berikut merupakan perhitungannya. Yang pertama, di sini ada proses ID yaitu P, Q, R, S, dan T. Lalu arrival time, kita ketahui P memiliki arrival time 2 dan burst time 3. Dan Q memiliki arrival time 3 dengan burst time 7. Lalu R memiliki arrival time 7 dan burst time 4. Dan S memiliki arrival time 5 dengan burst time 9. Kemudian yang terakhir T memiliki arrival time 10 dengan burst time-nya 5. Nah, di sini kita mempunyai 3 kuantum. Lalu kita proses yang pertama yaitu P. Dia tiba pada arrival time kedua. Jadi 0, 1, 0, kemudian saat di waktu kedua P masuk. Karena kuantum 3, jadi dia hanya bisa memasukkan 3 burst time-nya. Dan itu langsung habis karena burst time dari P ini cuma ada 3. Jadi 2 kemudian tambah 3 menjadi 5. Nah, di waktu ini merupakan arrival time dari Q. Jadi Q masuk, kemudian burst time-nya dikurangi 3. Karena burst time 7 berarti dia masih tersisa 4. Lalu 5 ditambah 3 kemudian 8. Dan ini merupakan waktu masuk dari R. R memiliki burst time 4. Dikurangi 3 berarti masih sisa 1. Lalu kemudian 8 ditambah 3 menjadi 11. Dan ini merupakan waktu kedatangan dari S. S sendiri memiliki burst time 9 dan dikurangi 3 maka masih tersisa 6. Lalu ditambah 3 lagi, ini adalah waktu ke-14 dan merupakan waktu masuk dari T. T memiliki burst time 5 dan dikurangi dengan 3 berarti masih tersisa 2. Kemudian 14 ditambah 3 menjadi 17. Dan di waktu 17 ini digunakan untuk Q menghabiskan sisa burst time-nya, yaitu tadi sisa 4 kemudian dikurangi 3 masih tersisa 1. Lalu 17 ditambah 3 menjadi 20. Ini menjadi waktu kedatangan dari R lagi. R tadi memiliki burst time 4 dan sekarang tersisa hanya 1. Jadi dia langsung menghabiskan 1 tersebut di sini. Lalu 20 ditambah dengan 1 menjadi 21 dan merupakan waktu kedatangan dari S. S masih memiliki sisa burst time 6. Dan di sini burst time tersebut dikurangi 3 dan tersisa 3. Lalu 21 ditambah 3 menjadi 24. Dan 24 menjadi waktu kedatangan untuk T lagi. Dan T memiliki burst time 5. Berarti sisanya masih 2 dan 2 dihabiskan di sini. Jadi burst time T habis di sini dan kemudian di waktu 26 Q masuk lagi. Dan Q sudah tersisa 1 burst time dan juga dihabiskan di sini. Jadi 26 tambah 1 menjadi 27. Dan 27 merupakan waktu kedatangan untuk S dan merupakan yang terakhir yaitu untuk menghabiskan sisa burst time yaitu 3. Dan semua total waktu itu adalah 30. Lalu untuk menghitung AWT-nya, untuk menghitung AWT P yaitu dengan cara pertama 5 dikurangi 3 dikurangi 2, yaitu waktu berakhir dikurangi burst time kemudian dikurangi arrival time. Jadi 5 dikurang 3 dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian untuk yang Q dia waktu berakhirnya adalah pada Q
memiliki pada 27. Kemudian 27 dikurangi dengan number stemnya 7, yaitu adalah 20. 20 kemudian dikurangi 3 menjadi 17. Lalu yang untuk yang R waktu penggunaan maksimalnya yaitu 21. Kemudian 21 dikurangi dengan 4 sama dengan 17. Kemudian 17 dikurangi 7 sama dengan 10. Lalu untuk AWT dari S sendiri memiliki waktu maksimal penggunaan 30. 30 ini dikurangi dengan 9. Hasilnya 21. Kemudian 21 dikurangi dengan 5. Jadi hasilnya 16. Lalu yang terakhir T ini memiliki waktunya ada 26. 26 dikurangi 5 sama dengan 21. Lalu dikurangi dengan 10 sama dengan 11. Lalu total dari AWT ini adalah 54. Dan rata-rata dari AWT yaitu 54 dibagi dengan 5 menghasilkan 10,8. Lalu yang selanjutnya adalah TAT. Pada TAT yaitu menambahkan AWT dengan burst time. Jadi di sini TAT dari proses P adalah 0 ditambahkan dengan burst time-nya 3, jadinya 0 tambah 3 sama dengan 3. Kemudian TAT dari Q merupakan 17 ditambah 7, hasilnya 24. Lalu selanjutnya TAT dari R yaitu 10 ditambah 4 sama dengan 14. Lalu TAT dari S sama dengan 16 ditambah dengan 9, hasilnya 25. Lalu yang terakhir TAT dari T 11 ditambah 5 jadinya 16. Dan jumlah dari TAT ini adalah 82. Dan untuk mencari rata-ratanya dibagi dengan 5 dan menghasilkan angka 16,4. Lalu yang selanjutnya, berikan penjelasan dari graf di samping. Berapa vertex dan edge serta keterangan dari graf. Ya, jadi pada saat ini R1 sedang tidak mengalokasikan sumber dayanya, sehingga salah satu di antara P1 dan P0 dapat memperoleh sumber daya dari R1. Namun, jika salah satu klaim edge ini diubah menjadi edge permintaan dan edge alokasi, hal ini dapat menyebabkan terjadi perputaran. Dan R0 siap mengalokasikan sumber dayanya ke P0. Dan di sini jumlah vertex itu adalah 2, yaitu R1 di sini kotak ini dengan R0 ini. Jadi vertex berjumlah 2. Dan edge ini memiliki 4, yaitu edge merupakan sisi yang menghubungkan antara proses dan resource ini, yaitu ada ini 1, 2, 3 dan kemudian 4. Begitu. Sekian penjelasan atau pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.